Oke, di sini aku ada dua harapan ya buat para champions, para pendengar semuanya. Yang pertama tuh Ada yang pernah berkata bahwa kita itu harus selalu tidak pernah puas gitu ya. Karena jika kita puas, maka kita tidak akan bisa berprogres. Halo Champions, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada semua Champions yang lagi dengerin podcast kali ini dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Selamat datang di Orbit, obrolan forum studi teknik. Nah Champion, FYI ini Orbit merupakan podcast dari FST Forum Studi Teknik Universitas Diponegoro yang akan membahas seputar dunia perteknikan. Sebelumnya, perkenalkan aku Devi Dan aku Fauzan. yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Jadi hari ini kita sudah kedatangan pembicara nih yang sangat spesial dari FST pastinya. Daripada kelamaan kan, yuk langsung aja kita kenalan sama Mas Beli dan Mas Fauzan. Halo Mas Beli, halo Mas Sujan, apa kabar nih Mas? Akhir-akhir ini gimana nih? Halo Kak Devi dan Kak Fauzan. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Oke, formal sekali ya teman-teman menanyakannya. Oke, alhamdulillah baik juga teman-teman di sini dan semoga di sana juga baik-baik aja ya. Ini dalam konteks baik-baiknya gimana nih? Sehat atau gimana Mas? Atau ada yang lain baiknya? Baiknya sih pokoknya hari ini dan seterusnya sih dalam keadaan on fire ya intinya kayak gitu semuanya. Mantep banget ini, on dalam fire keadaan gitu ya. Fire. Keingetnya Ricis on Mantap. fire. Aduh. Jadi buat mas-mas kalian silakan dulu nih perkenalan buat para Champions. Mungkin para pendengar Orbit banyak juga yang belum kenal sama dengan Mas Beli dan Mas Fauzan. Oke, kalau gitu dari aku dulu ya. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam, champion semua, para pendengar. Salam kenal teman-teman semua. Kenalin, aku Beli Ali Rahmadansyah, biasa dipanggil Beli, dan saat ini aku merupakan mahasiswa tahun terakhir ya di Teknik Mesin Universitas Diponegoro. Salam kenal teman-teman. Salam kenal Mas Salam kenal Beli. Mas Beli. Waduh. Kita sama nih Mas dari sama-sama mesin ya. Yoi, sama dong. Hai Ratu. Hai. Kerjaannya ngapain aja nih Mas di mesin Mas? Apa? Kerjaannya ngapain aja nih sebagai mahasiswa tingkat akhir katanya kan? Oke, mahasiswa tingkat akhir saat ini sedang menyiapkan untuk tugas akhir sih. Mohon doanya ya, para champion, para pendengar semuanya juga. Pasti kita selalu doain Mas Beli ya di mana. Amin, amin. Silakan untuk Mas Sojan, mungkin Mas Sojan mau memperkenalkan dirinya. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh ataupun maghrib bagi teman-teman semua dan bagi para pendengar. Perkenalkan kembali, ini aku Fauzan, mungkin sama ya kayak nama hostnya di sini. Jadi teman-teman atau pendengar bisa panggil aku Ojan. Jika tadi dari teknik mesin, ini dari perangkatnya ya. Jadi dari teknik elektro angkatan 2019 ya, tingkat akhir juga ya, semoga seperti itu. Salam kenal kawan-kawan semuanya dan sampai jumpa kalau ada kesempatan. Elektro isinya ngapain Mas? Kabel-kabelan ya? Iya. Kabel-kabelan. Ya begitulah kalau Dari kesetrum. kalau teman-teman mungkin ke Jalan Mataram ya, tukang servis ya. Oh. Itu katanya kalau jadi anak elektro belum kesetrum tuh berarti belum menjadi anak elektro Mas. Iya, iya Oh. betul. Iya betul. Belum kayak permainan stumble guys yang laser-laser itu. Udah bisa dihitung belum Mas kestrumnya berapa kali gitu? Waduh, ribuan pokoknya. Oh, ribuan. Aduh, mengalahkan apa nih? Perasaan. Walaupun Ponari ya. Aduh. Aduh. Udah ribuan soalnya. Oke, berarti kegiatannya akhir-akhir ini sebagai mahasiswa tingkat akhir nge-push di tugas akhirnya juga ya Mas? Atau ada yang kegiatan lain gitu? Kalau sekarang sih intinya lagi ngasah hard skill ya, terutama itu sama jadi penghuni SC sekarang mau numpang ke teman-teman URDC sama iya sih. Kalau nyiapin tugas akhir kayaknya gak terlalu fokus ya, masih nyantai. Wah, masih bisa santai ya ternyata. Iya. Sebagai mahasiswa muda, nyantai nih aku dengernya kayak gitu kalimatnya. Kalau Mas dari Mas Beli sendiri gimana nih Mas? Kalau dari aku saat ini kesibukannya kan ya
Iya, selain tugas akhir tadi sih Mas itu. Oke, ya kesibukan alhamdulillah sih. Kalau di bulan ini aku selesai magangku ya, jadi mempersiapkan laporan, terus juga apa ya, mengurus organisasi juga dan sedang menyiapkan hal-hal yang insya Allah ya, kalau misalnya bisa kita luncurkan nanti kita luncurkan. Sedang menyiapkan hal-hal lain lah, gitu. Meluncur kemana nih Mas? Mars, Pluto, atau yang mana nih? Seperti itu. Keren banget ya Mas Deli ya. Aku mendengarnya seperti banyak sekali rencana-rencana gitu. Kebetulan mungkin lanjut aja ya. Kita udah tahu nih kesibukan dari Mas-mas yang Mas Deli sama Mas Sojan. Hektik banget ya kayaknya ya. Yoi. Ya, tipikal banget lah. Mahasiswa tingkat akhir. Tingkat akhir, iya. Enggak sih, biasa aja Biasa sebenarnya. aja ya. Kedengarannya aja sibuk gitu padahal mah enggak. Banyak gabut. Ini standarnya biasa aja nih, tiap orang beda-beda lah. Makanya. Oke, mungkin kita bakal beralih sedikit yang lebih dalam nih, agak tenggelam nih kali ya Mas, gak apa-apa kayaknya Mas. Uh, kita mau bicarain tentang FST sendiri nih sebagai Hokage dan Bunda. Tentunya kan mau memperkenalkan ke teman-teman, ke champion semua, FST itu gimana Mas? Bisa dijawab dulu mungkin dari Mas Beli. Oke, teman-teman, mungkin para pendengar ini ya masih mendengarnya nama Hokage. Apa sih sebenarnya Hokage itu ya? Jadi kalau aku sendiri sebagai Hokage di FST gitu ya, itu artinya aku diamanai sebagai ketua di Forum Studi Teknik tahun 2022 ini ya, didampingi juga sama Mas Fauzan. Nanti mungkin Mas Fauzan juga bisa memperkenalkan lagi. FST itu adalah suatu, ini secara formalnya ya, kita bahas secara formalnya. Secara definisi formal, dia merupakan suatu unit pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan seperti apa nih? Nah, dia melaksanakan kegiatan itu yang berbasis keilmuan gitu. Keilmuan. Atau biasa dikenal itu juga dengan kegiatan-kegiatan riset gitu ya. Dan ada tambahannya, bukan cuma riset aja. Ada kewirausahaan dan sosial gitu. Itulah sebenarnya FST secara singkat. Tetapi kita tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan, sekedar pelaksana kegiatan ya, tapi kita juga mengembangkan anggota internal kita sendiri untuk menjadi orang yang punya mungkin potensi lebih gitu ya, seperti itu. Dan kedepannya dan yang sedang kita sekarang lakukan itu juga kita berusaha lah untuk mencetak kader-kader prestatif di lingkungan Fakultas Teknik, seperti itu. Itu adalah FST ya, kalau menurut pandanganku nih. Dan tadi ya definisinya seperti itu. Monggo mungkin bisa Mas Fauzan juga. Oke, karena tadi penjelasan secara formal ya, mungkin di sini aku bakal menjelaskan lebih lebih friendly ya mungkin bagi teman-teman semua. Jadi FSC itu apa? Jadi FSC itu suatu organisasi untuk orang-orang awam seperti kita yang pengen belajar, pengen berprestasi, pengen berkarya gitu. Tapi gimana caranya tidak tahu gitu. Nah, FSC itu suatu organisasi yang menaungi orang-orang seperti kita, kayak gitu. Orang-orang asalnya nggak tahu jadi tahu. Nah, jika tadi benar kita berfokus pada penelitian, tapi tidak hanya itu ya teman-teman gitu. Kita juga berfokus pada kewirausahaan dan sosial gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin mengenal gitu anak yang pintar tuh anak yang diem doang di kamar gitu, orang yang nonton anime doang gitu. Ini kayak host yang satunya. Isinya anime mulu ya. Tapi nggak kayak gitu. Kita juga orang-orang yang bervisioner gitu. Kita orang-orang yang pengen pengen punya jiwa sosial yang tinggi juga gitu. Kita juga pengen nggak cuma di penelitian gitu. Kita juga menampung orang-orang yang berminat di wirausaha dan sebagainya kayak gitu. Jadi FSC itu apa? Kesimpulannya tadi FSC adalah segala hal kalian pengen cari apa mengenai organisasi, mengenai pengen pengembangan diri, ya itu semua ada di FSC. Kayak gitu. Mungkin penjelasannya kayak gitu ya teman-teman. Wah, luar biasa banget ya. Keren banget. Boleh dulu dong plusnya. Wah, ini kayak dengar penjelasan dari Mas Billy, terus ditambah dari penjelasan Mas Sojan, itu satu kesatuan yang mantep banget, luar biasa banget. Jadi kayak speechless lah gitu ya. Apalagi tadi kalimat terakhir dari Mas Sojan sendiri, FST itu memberikan apa yang teman-teman inginkan gitu ya. Jadi apa yang teman-teman cari, FST jawabannya gitu. Kayak pernah denger ya kalimat kayak gitu di mana ya? All in one banget ya. All in one ya, iya all in one. Untung gak all size tuh.
Nah, mungkin karena kita mungkin mau ngasih tahu nih ke teman-teman champion semua bahwa FST itu tentang yang ambis-ambis aja ya Mas ya, berarti kita kegiatannya banyak di bidang sosial dan kewirausahaannya juga ya gitu. Mungkin Mas Ojan atau Mas Belly bisa jelasin nih kegiatan kurang lebih di FST itu kayak gimana. Mungkin tadi udah dijelasin bahwasanya FST itu bergerak nih di riset, kewirausahaan, sosial. Nah, contoh-contoh kegiatannya di bidang masing-masing itu kayak gimana sih Mas? Biar teman-teman championsnya tahu nih. Oke, jadinya kalau misalnya teman-teman pengen mencari tahu ya gimana sih kegiatan FST ini yang udah dijelasin sama aku, sama Ojan gitu ya. Itu teman-teman silahkan sebenarnya bisa stalk IG-nya kami nih di @fstundip. Jadi di situ teman-teman bisa ngelihat ya, teman-teman bisa ngelihat sebenarnya apa aja kegiatan-kegiatan yang kami lakuin. Nah, kalau tadi kan kami menggembur-gemburkan bahwa ada 3 hal nih yang kita lakuin. Yang pertama riset gitu ya. Nah, jadi sebenarnya riset di sini adalah dia bercabang lagi gitu ya. Ada yang kita melakukan riset, entah mungkin untuk menemukan suatu produk atau kita untuk menjawab suatu permasalahan, menjawab tantangan tertentu gitu. Itu salah satunya seperti itu untuk riset. Tetapi fungsi dari FST ini secara lebih detailnya adalah kita ini juga melayani gitu. Kita juga melayani kepada teman-teman kita di Fakultas Teknik warga FT untuk bisa mendapat pelatihan mengenai riset gitu ya. Pelatihan mengenai riset. Jadi kita juga menaungi lah kawan-kawan kita di Fakultas Teknik atau istilahnya dalam tanda kutip kita sebagai pelayan riset di Fakultas Teknik. Nah, kalau misalnya wirausaha, teman-teman juga bisa stalk kita tidak hanya sekedar organisasi FST aja gitu, tapi kita juga punya anaknya nih, berarti kita punya anaknya gitu ya. Ini yang dikelola oleh bidang technopreneurship yang ada di FST. Jadi kita punya suatu koperasi namanya adalah Store gitu. Nanti bisa dijelasin lebih lanjut ya. Terus juga kalau sosial, ini silakan teman-teman stalk juga akun IG kita, balik lagi. Kita juga sedang menggarap juga ya untuk desa binaan. Seperti itu sih kurang lebihnya. Silakan mungkin Mas Fauzan menambahkan. Oh, izin menambah Devi Ojan 2. Oke, jadi kalau mengenai tadi ya, mengenai suatu hal pengembangan diri, jika tadi udah dijelaskan FSC bentuknya mengembangkan kita nih para pengurus dan juga mengembangkan teman-teman di Fakultas Teknik, ada yang namanya satu hal di FSC yang teman-teman pasti dapatkan, yaitu yang namanya prestasi kayak gitu. Dan apa ya, dan kalau teman-teman tahu ya, visi Undip gitu buat teman-teman nih mahasiswa baru harus tahu ya visi Undip itu apa, yaitu menjadi universitas riset yang unggul gitu. Dan mengenai parameternya salah satunya yaitu prestasi. Maka dari itu kita adalah ujung tombak dari visi yang dimiliki Universitas Diponegoro itu sendiri, khususnya bagi teman-teman di Fakultas Teknik gitu. Jadi kalau teman-teman lihat nih, tadi udah disinggung juga sama Mas Belly tentang Instagram kita, terus tentang LinkedIn juga ada, silahkan diikuti, YouTube juga kayak gitu. Teman-teman kalau lihat postingan congratulation atau selamat berjuang dari kita gitu, teman-teman pasti mengerti ya tentang apa itu FSC dan fungsinya apa gitu. Dan di sini aku nggak perlu menjelaskan ya teman-teman fungsinya prestasi itu apa bagi teman-teman yang mengincar beasiswa, bagi teman-teman yang pengen jadi mawapres, bagi teman-teman yang pengen melanjutkan studi S2 gitu, beasiswa LPDP dan sebagainya gitu, itu sangat penting gitu mengenai prestasi kayak gitu. Jadi ya bisa di ini aja ya, bisa dicek gitu prestasi kita apa aja di FST. Terus jika apa ya, maksudnya jika teman-teman tertarik itu silakan follow dan sebagainya. Mantap banget ya jawaban dari Mas Belly dan Mas Ojan ini. Iya. Ya teman-teman champion kayaknya yang denger ini berbunga-bunga, kayaknya cemerlang semua nih. Wah, FST terus nih kepikirannya. Udah semangat. Ayo FST duluan gitu. Belum oprek udah pokoknya duluan FST gitu. Jangan ragu ini ya teman-teman ya, seperti yang udah dijelaskan sama Mas Belly sama Mas Ojan, itu berarti suatu kegiatan yang luar biasa banget nih yang udah kita kasih buat champion semua. Tadi kan kita udah mengenal nih kegiatan-kegiatan yang ada ya di FST, dari kegiatan A sampai Z, balik lagi ke A sampai Z lagi, banyak banget ya intinya. Mungkin kita juga perlu tahu ya historinya sendiri FST kayak gimana, berdirinya FST gimana, sampai ada kalimat Hokage dan Bunda itu sendiri kayak gimana. Kayaknya teman-teman champion perlu tahu nih, karena banyak banget hal di FST yang teman-teman
harus tahu dan wajib tahu karena semenarik itu ya, benar ya Jen ya. Iya. Monggo silakan dijawab mungkin dari Mas Billy atau Mas Ojan dulu. Oke, jadi nanti ini kita saling menambahkan aja ya antara aku sama Ojan ya. Jadi sebenarnya FST itu lahir ketika kita semua nih, mungkin aku, Ojan, terus teman-teman host gitu ya, itu masih balita deh sepertinya gitu ya. Jadi usia FST ini bisa dibilang juga sudah dewasa, sudah dewasa ya. Jadi pertama kali itu sebenarnya FST itu melakukan acara lokakarya pertamanya itu pada tanggal 11 Desember 2004. Tapi kita tarik ke belakang tuh. Kenapa kok bisa ada di tahun 2004 gitu ya? Jadi sebenarnya dulunya itu banget tuh, dulunya adalah dia ini dirintis oleh mahasiswa-mahasiswa yang ingin menemukan solusi gitu ya terkait berbagai masalah akademik, terus terkait dengan ingin meningkatkan IPK dan lain-lain sebagainya lah. Nah, itu pada tahun 2003. Itulah awal mulanya gitu ya, sebelum kita ke 2004. Dan akhirnya berkumpul gitu, tangan lokakarya pertama itu tadi pada 11 Desember 2004. Seperti itu. Itu pertama kalinya sejarah seperti itu ya. Jadi udah berapa tahun tuh? Udah hampir 20 tahun ya. Jadi kita mungkin menyelenggarakannya itu udah hampir 20 tahun. Jadi udah cukup dewasa lah ya. Mungkin seperti itu secara sejarah awal mulanya. Nah, silakan Mas Ojan nih tambahnya. Oke, karena ini ya izin menambahkan karena banyaknya dinamika yang terjadi gitu dengan perlunya naungan prestasi di teknik gitu, makanya yang semula beralih ya, yang semula asalnya berfokus pada akademik gitu untuk meningkatkan IPK dan sekarang berfokus pada peningkatan prestasi kayak gitu, pengembangan diri, prestasi dan sebagainya kayak gitu. Dan ini ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman melihat gitu nama ketua FSC gitu Hokage dan Buddha, jangan mengartikan kalau kita organisasi Jepang-Jepangan ya, itu beda. bahkan Hokage yang sekarang nggak tahu kayak gitu apa. Oh, itu parah banget ya kayaknya. Oke, jadi nama Hokage dan Bunda ya. Jadi pada tahun 2004 gitu, kalau teman-teman ngikutin anime Naruto ya, itu tahun 2004 tuh lagi hype-hype-nya di Indonesia ya. Kayak gitu. Jadi mungkin gitu pendahulu-pendahulu kita gitu menamakan biar apa ya, biar nyentrik sama biar beda aja. Menamakan ketuanya tuh Hokage gitu, dan untuk Bunda gitu sebagai wakil ketua itu kalau aku pernah diceritain dulu sama seniorku di FSC juga. Jadi dulu tuh kan Hokage tuh nggak ada pendampingnya ya, nggak ada wakil Hokage gitu kan, nggak ada. Nah pendampingnya Hokage apa ya, udah Bunda gitu. Jadi kayak gitulah awal dan ini ya, dan nama Hokage dan Bunda itu kayak gitu. Jadi jangan salah mengartikan gitu, itu tradisi yang diturun temurun dan masih kita terapkan sampai sekarang gitu, yang menjadi ciri khas tersendiri ya dari FST itu sendiri kayak gitu. Jadi ya begitulah sejarah dari FST, dari yang asal mulanya akademik terus beradaptasi dan sampai sekarang pun kita masih tetap beradaptasi ya dengan dinamika yang masih terjadi hingga saat ini kayak gitu. Betul banget. Berarti sejarah FST pertama dari 2003-2004 itu saya baru lahir ya, seumuran FST. Ya berarti udah seumur FST. Iya, ampun. Udah mau nyaingin FST sendiri nih. Tapi kayaknya FST lebih banyak prestasi yang didapat ya. Menyadari, kadang diri itu butuh sadar diri sih. Realis perlu ya. Tapi dari sejarahnya nanti tentang Hokage sama Bunda ya. Menarik sebenarnya sih. Iya, kok bisa kepikiran ya? Iya, berarti orang yang bikin dulu, orang yang mendirikan kayaknya mengikuti tren banget ya. Dalam artian sekarang mungkin yang viral-viral gitu. Wah, Kilas Balik FST ternyata unik ya. Unexpected itu. Iya, kepikiran aja gitu Naruto gitu. Tapi ya di sisi positifnya sih menarik banget, berawal dari sekumpulan mahasiswa yang punya concern terhadap pendidikan dan pengen mencoba untuk berubah dan mungkin saling membantu juga nih satu sama lain. Benar. Kalau misalkan kayak dari aku sendiri gitu,
untuk sekarang kan nilai-nilai yang dipegang apalagi menyatukan apa sih namanya komitmen gitu ya buat jadi satu, buat membangun sesuatu itu kan susah banget ya. Tapi dulu berhasil diriin satu FST yang sekarang udah jadi luar biasa banget. Wah, jadi penasaran nih sama Iya. pendiri-pendiri FST. Selanjutnya mungkin podcast selanjutnya kita Mungkin, iya, harus ketemu ya boleh, sama boleh. teman-teman yang pendiri FST gitu. Bapak Ibu. Bapak. Oh, nanti kita juga ketemu nih sama ponakan ya sebutannya apa Mas? Ponakan ya? Ponakan FST. Iya nih penasaran banget. Itu nanti pertanyaan yang pertama bakal muncul. Dulu berarti ngikutin Naruto banget ya? Sekarang masih ngikutin Naruto nggak? Wah, mungkin aku bakal nanya itu sih, FST kan banyak divisinya ya Mas Lili sama Mas Ojan. Dengan sebegitu banyaknya, mungkin pertanyaan dari Champions itu aku mewakili Champions semua. Itu dengan banyak kegiatan, apa teman-teman di FST sendiri itu nggak merasa keganggu di akademiknya sendiri gitu? Nah, sebagai internal FST itu berarti apa kita udah di apa ya bahasanya ya? Udah di Sudah terlatih gitu. sudah terlatih ya Pak manajemennya waktunya atau udah di apa ya? Dikasih sangu bahasanya apa ya? Dibekali. Oh iya dibekali. Nah, itu maksudnya gimana tuh Mas? Oke. Ya jadi kalau misalnya seumur-umur ya, ini aku udah tahun ketiga guys di FST. Jadi para champion ya sekalian. Ini aku kasih tahu aku udah tahun ketiga di FST dan nggak tahu kalau aku pribadi aku belum pernah mendengar teman-temanku itu turun IPK karena ikut organisasi FST. Nggak tahu kalau dari Mas Ojan, gimana Jan? Oke, ya betul sih ya, nggak pernah turun IPK gitu karena terpicu juga nih orang-orang ambis gitu. Nggak pernah lah ya. Gitu sih. Ya itu kalau misalnya secara kita akademik gitu ya. Jadi nggak pernah tuh ada yang ngeluh karena IPK-nya turun, IPK-nya jelek tuh nggak pernah. Malah itu tadi malah kepancing jadi berlomba-lomba. Terus apalagi kita kan banyak tuh misalnya ada reward dari dekan yang seperti TOEFL gratis, pelatihan K3 gitu-gitu kan. Nah, itu kadang ikut lomba itu untuk ngejar ke situ gitu. Kalau aku pribadi gitu ya. Jadi kayak terpancing lagi tuh makin cari-cari temen lebih gampang di FST. Fasilitas udah ada. Jadi lebih kepancing untuk mencari sesuatu yang baru ya yang bisa berprestasi lah. Gitu. Nah, sekaligus mengenalin ya ke champion semua. Jadi kan kita organisasi. Nah, sebenarnya organisasi itu geraknya apa aja nih yang ada di FST. Jadi FST itu sebenarnya punya 6 bidang, teman-teman. Punya 6 bidang dan dia punya 2 tim ya. Dan total pengurus di FST itu kurang lebih ada 100 orang gitu, kurang lebih. Dan ya itu terdiri dari tahun ketiga, tahun kedua, dan tahun pertamanya di FST. Dan kita nggak ada, maksudnya juga ya tidak ada pressure, tidak ada gap atau apapun lah. Sehingga kita bekerja secara nyaman, kita berorganisasi secara nyaman. Jadinya itu sih yang tidak akan membuat IPK teman-teman terganggu ya kerasa. Gitu. Mungkin itu kalau dari aku. Dari Mas Ojan silakan. Oke, sedikit memperkenalkan ya teman-teman. Jadi mengenai FST gitu. Jadi kita punya budaya yaitu yang pertama kekeluargaan teman-teman kayak gitu. Mungkin ini yang tadi tidak kita singgung ya benar ya Devi sama Ojan ya. Iya. Kayak gitu. Jadi di sini Ojan tingkat 1, Devi juga tingkat 1, aku tingkat 3 sama Berry tingkat 3 ya. Kita sama aja di sini gitu. Jadi kita saling sharing bareng, saling kita nongkrong bareng gitu. Jadi kita organisasi yang sifatnya edukatif tapi kita nggak lupa juga ya kalau anak-anak zaman sekarang nyebutnya apa ya, work life balance ya. Berasa ngeliat TikTok tuh yang jaksel-jaksel. Iya betul. Ya seperti itu gitu. Jadi kita juga teman-teman semua gitu. Jadi kita antara kabit, antara staf muda, antara staf aktif, antara bahkan dengan kita sendiri ya kita kayak teman aja gitu. Nggak ada perbedaan sama sekali gitu. Dan teman-teman di sini gitu kalau suatu organisasi ditandakan berhasil gitu ketika anggotanya nyaman gitu, anggotanya bisa berkembang sebaik mungkin, dan anggota nyaman dan anggotanya bahagia gitu, dan anggotanya happy ketika menjalankan organisasinya, mereka nggak akan terganggu gitu dengan aktivitas akademik dan sebagainya. Bahkan ketika kalau aku dulu ya waktu jadi staf muda, waktu datang Rabi tuh bukannya ngeluh gitu, tapi senang gitu karena mau ketemu teman-teman gitu, karena
dulu waktu itu masih offline juga, mau ketemu teman-teman di Burjo gitu. Kalau teman-teman para champions nih yang baru ke Semarang gitu, baru tahu Burjo itu apa gitu, kayak gitu. Jadi ya kita juga senang ya, kita berbahagia di sini, kita juga punya rasa saling memiliki satu sama lain dan sebagainya. Pokoknya itu yang bisa membuat teman-teman berkembang lebih jauh di sini. Seperti itu, Devi, Ojan. Jadi kalau kata om-om botak yang suka nyetir mobil itu, FST itu ya, it's family. Wih, Waduh. iya itu omong botak. Mau botak yang mana sih? Mau botak yang mana? Ini kan kasihan pada om botak ya. Pada keponya malah om botak bukan FST. Tebak dong ini, om botak boleh komen siapa yang tahu. Iya boleh komen om gitu. Berarti tadi nyinggung yang perihal memang sih ya terkait sama lingkungan ya. Kalau misalkan kita ada tuh orang-orang zaman dulu yang sering bilang, bahkan ibu aku sendiri juga sering bilang gimana kalau misalkan kita bergaul tuh ya mas sama apa namanya penjual parfum, ya juga kita bakal ketularan wanginya kayak gitu ya. Mungkin FSC juga bakal ya bisa dikatakan sama lah ya, karena kita di lingkungan yang mungkin teman-teman juga ambis, tapi teman-teman jangan mengartikan ambisnya itu dalam artian baca buku terus ngerjain tugas terus, enggak ya. Tapi kayak yang dijelasin sama Mas Ojan tadi, kita juga nongkrong gitu ya mas ya. Ke Burjo aja mana aja nih mas langganan Waduh, sama sudah keliling Burjo. keliling. Banyak kalau di Tembalang ya, mungkin champion perlu yang belum di Semarang harus cepet-cepet di Semarang nih kayaknya, karena Burjonya nggak cuma 1, 2, 3, banyak banget harus di list ya. Keren banget memang ya, anak-anak FST keren nih. Aku butuh kayaknya butuh dikeren gitu, bilang keren dong gitu. Keren. Ntar deh mixu satu-satu ya, tapi bayar sendiri ya. Jadi ngomongin tentang FST juga nih, kan tadi bidang-bidangnya banyak banget, terus kegiatannya juga banyak banget, dan yang ditekenin banget sama Mas Ojan dan Mas Beli itu kan mencari prestasi atau ambis. Nah, ngomongin tentang prestasi dan ambis nih, kira-kira prestasi apa aja sih yang ada di FST sekarang yang udah diraih? Ini bisa dimulai dari Mas Ojan nih, karena ini urusannya Mas Ojan nih tahun lalu. Monggo Jan, duluan Jan. Oke, jadi oke teman-teman, jadi sebelum jadi bunda ya sekarang aja ya, bunda. Ingatnya bunda 1, bunda 2. Itu ayam bari crispy-nya enak di situ. Juara ya. Iya. Lanjut dulu. Oh iya. Malah lupa. Ngomong ini ya. Oke. Karena sebelum jadi bunda aku juga di tahun kedua jadi ini ya teman-teman, jadi di tim internal champion team. Jadi suatu tim yang bakal jadi support system ya kalau bahasa zaman sekarang ya nggak sih? Iya. Support system teman-teman semua buat menunjang prestasi ketika menjadi pengurus FST kayak gitu. Jadi kalau mengenai berbicara tentang prestasinya FST gitu, kalau teman-teman tahu ya mengenai PKM terus mengenai PIMNAS gitu. Ya kita hampir tiap tahun yang mengirim delegasi kita ke sana gitu. Pasti ada anak FST yang lolos ke PIMNAS tiap tahunnya seperti itu. Oke, itu yang pertama kayak gitu. Dan enaknya teman-teman kalau di FST itu teman-teman cari tim buat lomba tuh gampang banget kayak gitu. Teman-teman kenal dengan 12 departemen di FT kayak gitu. Nyari link sana sini yang jago. Misalkan aku dari teknik elektro butuh orang yang jago di geothermal misalkan gitu, aku bisa menghubungi teman-teman dari teknik geologi kayak gitu. Aku butuh orang yang jago mengenai kimia gitu, karena aku mau buat mengenai pajak karbon, inovasi pajak karbon misalkan. Aku bisa menghubungi teman-temanku di FST yang dari teknik kimia dan dari teknik lingkungan seperti itu. Jadi enak banget teman-teman kalau di FST privilege-nya buat nyari anggota tim ya. Pokoknya udah relasinya banyak, terus sevisi semua kayak gitu. Jadi enak buat berprestasi kayak gitu. Nah, berbicara mengenai prestasi di sini aku gak akan nyebutinnya. Kalau nyebutin satu-satu ini gak akan kelar sampai Subuh. Saking banyak. Gak akan pokoknya sampai sampai malam, sampai subuh juga banyak gitu. Pokoknya di tahun kemarin ya intinya sih di tahun kemarin kita dapat 58 prestasi kayak gitu. Itu di berbagai ajang ya teman-teman, di riset kewirausahaan dan
sosial seperti itu. Dan untuk kalau teman-teman scrolling gitu IG-nya FST, di situ ada infografis prestasinya FST dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Kenapa 2022-nya nggak ada gitu, karena belum selesai 2022 kayak gitu. Jadi bisa dicek aja gitu prestasinya apa aja kayak gitu, dari banyak lah intinya seperti itu kayak gitu sih. Monggo Mas Beli mau ditambahkan. Oke. Nah itu kan kalau secara prestasi riset ya, thank you tadi Mas Ojan udah menyampaikan. Kalau dari aku mungkin itu ya, itu prestasi. Dan ini prestasi dalam artian lain nih kalau dari aku. Jadi kalau prestasi dalam artian lain ini adalah seberapa bermanfaatnya FST bagi sekitar gitu ya. Nah aku belum bisa bilang sih sebenarnya, oh FST ini bermanfaat begini-begini, belum. Tetapi kita selalu berusaha, selalu terus melakukan improvement supaya FST ini bisa lebih bermanfaat gitu kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada lingkungan sekitar. Jadi kita menebar manfaat lah, intinya seperti itu. Nah kalau dari segi prestasi seperti itu, di tahun 2021 kami kemarin merintis yang namanya Forum Studi Teknik Peduli atau FST Peduli. Itu adalah pertama kalinya tuh FST mempunyai kegiatan yang basisnya itu adalah charity ya, atau lelang dana, donasi dan lain sebagainya, itu pertama kali. Jadi FST juga menjalankan kegiatan seperti itu teman-teman, para champion juga. Nah terus ke tahun ini kemarin, tahun ini banget, FST juga melaksanakan lagi gitu hal-hal yang serupa dengan nama lagi FST Peduli ya, Forum Studi Teknik Peduli. Jadi kita melakukan galangan dana, kita melakukan maksudnya kita juga berbagilah kepada kawan-kawan kita yang membutuhkan. Ini seperti itu ya. Itu kalau secara seberapa sih bermanfaat ikut FST, karena terkadang prestasi itu tidak diukur hanya dari juara satu, tidak diukur dari seberapa sering kita naik ke podium gitu, tapi bisa juga diukur dari seberapa bermanfaat sih diri kita ini di tengah-tengah lingkungan kita. Seperti itu ya. Itu kalau prestasi dalam artian lain teman-teman. Mungkin itu aja tambahannya. Gitu guys. Aduh, bagus banget nih tadi penjelasan prestasi dari Mas Beli ya. Jadi buat teman-teman yang nggak pinter-pinter amat atau nggak ambis-ambis banget juga boleh banget digabung di FST, karena prestasi itu nggak cuma tentang piala atau piagam atau sertifikat atau menang, tapi dengan kita menjadi manfaat untuk orang lain, kita juga sudah berprestasi. Betul banget sih. Karena kadang kan teman-teman champion mungkin mengatakan atau mengartikannya sendiri ya. Iya. Kalau prestasi itu harus juara 1, juara 2, titelnya kan selalu juara 1, kalau juara 2 atau juara 3 gitu. Cuma kan apa yang dijelaskan Mas Bel itu betul banget, dan aku setuju banget sih. Yang namanya prestasi itu bukan, kalau ukurnya bukan di mana kita dapat juara berapa, Betul. tapi apa yang kita berikan ke masyarakat, apa yang kita apa bahasanya ya, kayak dari dalam diri kita nih, terus kita kasihkan ke masyarakat itu bagaimana gitu kan. Nah seberapa manfaatnya kita lah gitu jadi seorang manusia. Jangan lupa juga kita kan manusia ya, makhluk sosial, buat selalu tolong menolong satu sama lain dan mensejahterakan satu sama lain juga. Betul. Nah FST juga tentunya mensejahterakan nih mahasiswa Universitas Diponegoro, tentunya di lingkup Fakultas Tekniknya sendiri gitu. Kayaknya kalau dengerin tentang prestasi, teman-teman mungkin dengernya wah gitu ya. Nanti teman-teman pasti udah gak sabar ya buat mengukir prestasi, menciptakan hal-hal baru gitu ya di FST sendiri ya. Kayaknya kita gak sabar juga ya nunggu teman-teman champion bakal gabung nih. Ntar siapa tahu bakal ada juara apa gitu, juara lomba apa nih? Kira-kira PKM mungkin, atau mungkin lomba-lomba kewirausahaan. Iya. Wah itu keren-keren banget sih, apalagi sekarang lagi digadang-gadangnya tuh anak muda ya. Wah, semangatnya anak muda tuh kayak tadi on fire deh. Ingatnya Ricis loh. Nah mungkin tadi kita udah dengar tentang prestasi nih. Selanjutnya udah mau di akhir pembicaraan aja nih. Apa nih Ojan 2 lanjutannya. Jadi untuk menutup deh nih, kira-kira apa harapan Mas Ojan dan Mas Beli nih untuk para champions ke depannya, atau mungkin para anggota FST sekarang nih? Monggo Jan.
Lu aja. Oke, dari aku dulu ya mungkin ya. Oke, karena ini sudah di akhirnya sayang banget teman-teman, ini dari tadi seru banget. Ya Mas Ojan ya. Mas Ujen 2. Jangan dua. Manusia itu terlalu sibuk dengan ambisi, gelar, cita-cita dan sebagainya, tapi lupa bahwa pada dasarnya fitrah seorang manusia adalah untuk berbuat baik untuk sesama, kayak gitu. Jadi teruslah berkarya bukan untuk diri sendiri tapi untuk lingkungan kita, buat sekitar kita, buat FT, buat Undip, buat Indonesia dan buat alam semesta gitu. Kalau kata Michael Jackson kan make a better place for you, for me, and for the entire human race, kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teruslah ini teman-teman buat nanti ya yang melanjutkan para champions gitu. Ini buat Ojan, buat Devi yang akan melanjutkan mungkin di tahun kedua gitu. Teruslah berinovasi ke depannya gitu. Karena pendahulu kita udah membuat itu ya di awal gitu dengan menamakan Hokage dan Bunda gitu. Mungkin hal yang nyentrik tapi terasa ya sampai sekarang kayak gitu. Teruslah berinovasi sejauh mungkin karena tidak ada batasan untuk berinovasi bagi teman-teman yang melanjutkan di FST. Seperti itu. Karena apa? Karena kayak gini quotes terakhir teman-teman. Nah, salah satu ini ya figur tokoh atau pemimpin favorit saya yaitu Nelson Mandela pernah berkata bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin gitu. Segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi sampai ada satu orang yang melakukannya untuk pertama kali. Jadi jadilah orang yang pertama di bidang apapun untuk kalian semua gitu. Jangan pernah berhenti berinovasi buat Devi, buat Ojan 2 dan buat para champions nanti yang mau mendaftar atau mau melanjutkan di Forum Studi Teknik. Kayak gitu dari aku, kurangnya lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu teman-teman di Tembalang dan aku harap bisa bertemu para champion semua. Kayak gitu. Oke, itu aja Jan, Devi. Oke. Ini dari Mas Beli ada tambahan lagi nggak nih? Oke, kalau dari aku jadi terinspirasi ya dengar Mas Ojan sampai speechless nih, sampai nggak bisa ngomong. Oke teman-teman, jadi arti Mas Ojan quote-nya udah ya. Nih sekarang giliran aku nih yang ngasih quote. Jadi quote-nya udah ya. Nih sekarang giliran aku nih yang ngasih quote. Jadi ada yang pernah berkata bahwa kita itu harus selalu tidak pernah puas gitu ya. Maka kita tidak akan bisa berprogres. Nah, jadi oleh karena itu untuk yang pertama mungkin aku nggak tahu pendengar ini para champion ini apakah mahasiswa Undip semua ataukah masih mahasiswa atau sudah lebih senior mungkin dari aku atau mungkin masih teman-teman SMA dan lain sebagainya ya. Tapi yang pasti adalah jangan pernah puas. Kita hidup itu kita patut ya untuk bersyukur, kita mensyukuri keadaan kita sekarang itu patut. Tetapi jangan sampai keadaan sekarang itu menenggelamkan kita dalam kenyamanan gitu. Jadi kalau kita udah tenggelam dalam kenyamanan itu udah berbahaya. Jadi sebisa mungkin kita harus selalu bangkit, kita mencari kekurangan diri kita jangan pernah puas atas kondisi sekarang ya. Supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru, kita bisa berprogres, kita bisa melakukan improvement ke diri kita masing-masing. Supaya kita ya lebih baik lah, semakin hari semakin baik, hari ini lebih baik dari kemarin gitu ya. Dan itu mungkin pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua kepada teman-teman champion yang mungkin nantinya akan melanjutkan di FST, teman-teman kita di pengurus FST juga ya, tetap semangat kawan-kawan semua. Ingat bahwa FST ini bukan suatu organisasi teman-teman, tapi lebih dari itu dia merupakan suatu keluarga. Jadi selayaknya teman-teman bergaul dengan keluarga masing-masing. Bagaimana yang teman-teman harapkan, bagaimana yang teman-teman inginkan dari suatu keluarga, ya itulah yang dibawa ke kita, gitu. Itulah yang dibawa ke FST. Kita ingin hidup yang mudah, kita ingin hidup yang simpel, itulah yang dibawa ke FST gitu. Kita nggak perlu berpikir terlalu panjang. Udah kita sederhanakan. Apa yang mau kita sederhanakan di FST? Kita ingin berprestasi, kita butuh fasilitas pendukung, itu kita bawa juga ke FST. Apa kira-kira fasilitas yang kita butuhkan gitu. Sehingga FST ini benar-benar menjadi rumah bagi teman-teman. Dan ketika nanti sudah sarjana semuanya gitu ya, teman-teman akan bangga bercerita keluar. Dulu aku pernah ikut organisasi di kampus itu namanya Forum Studi Teknik loh. Dan itu cerita itu tidak akan pernah habis gitu ya, teman-teman ceritakan ke semua orang, ke keluarganya teman-teman besok, ke anak teman-teman besok, ke seluruh orang lah. Itu sih sebagai harapan ya. Karena jujur aja ini merupakan tahun terakhir aku sama Mas Ojan di FST atau bahkan di organisasi kampus. Dan
aku dengan bangga besok ketika tamat aku bangga gitu ya bilang bahwa aku pernah ikut organisasi di forum strategi. Mungkin itu yang aku bisa harapkan ke teman-teman juga bisa terjadi gitu. So enjoy your time here. Masih panjang waktunya teman-teman untuk melanjutkan kegiatan di sini. Semoga bisa membawa manfaat, semoga bisa belajar banyak hal. Mungkin itu aja dari aku. Kembali lagi ke para MC, para host. Waduh, agak emosional nih ya pernyataan speech dari Mas Billy tadi. Aduh, nggak kerasa juga ya. Kayaknya baru kemarin ya diwawancara. Iya, padahal kayaknya baru kemarin ditanyain gitu. Iya. Motivasinya apa? Gitu. Supaya dikit ya buat Champions League. Tapi Mas Belly bilang tahun terakhir, wah itu kayak Aduh, kok sebentar sekali kita gitu. Ya. Kok saya tua? Kok tidak, saya masih muda. Udah di sesi akhir nih, lanjutannya gimana nih Ojen 2? Oke, berhubung tadi harapannya buat para champions dan buat kita yang sekarang sudah disampaikan sama Mas Bel dan Mas Ojan, kayaknya udah kita akhiri aja ya untuk podcast pada hari ini. Sebuah podcast yang sangat bagus ya, banget ya, sangat emosional dan sekali juga memotivasiku sih untuk tetap berprogres dan tetap mencoba tetap berinovasi. Apalagi hari ini kita mendengarkan bahwa di mana FST memang seluar biasa itu, semenarik itu, dan pastinya teman-teman ketika masuk ke FST udah tenggelam nih di FST, udah mengenal nih apa FST, nggak akan nyesel ya, nggak ada kata kok gini sih gitu, nggak ada ya. Dan semoga harapan-harapan yang udah disampaikan sama Mas Belly, sama Mas Ojan itu terwujudkan semua, mimpi-mimpi kita yang baik-baik, hal-hal baik itu semoga selalu datang ke kita semua ya. Amin. Oke, langsung kita tutup. Akhirnya nggak akhirnya ya, nanti juga bakal ketemu lagi sih teman-teman. Iya. Monggo. Oke, terima kasih nih buat para champions yang sudah mendengarkan. Makasih juga buat Mas Ojan dan Mas Belly yang sudah menyempatkan waktunya nih. Ini sibuk skripsi nih. Di tengah sibuknya skripsi untuk jadi pembicara di podcast kali ini, dan nantikan podcast-podcast berikutnya di Orbit selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah, sampai ketemu lagi. Mas Belly, Mas Ojan. 寄り添って見つめる瞳、私だけのもの、ギミギミ your love そっと告白したい my heart show me 本当の君だけを見せてほしいから信じてるよ darling 恋の予感駆け巡る days